ada sebuah fenomena baru yang lagi diomongin di dunia kerja, terutama di Amerika Serikat. Tapi gue rasa fenomena ini udah terjadi di Indonesia, walaupun mungkin istilahnya belum terlalu populer. Dan fenomena itu adalah quiet quitters. Selamat datang di Work Life Trampoline. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Apaan? Narasi bang. Monolog. Monolog. Males. Terakhir gue pernah bikin kayak gitu COVID malahan. Udah, yang penting orang udah tahu nih, 4 Desember 2022 Istora Senayan Jakarta. Tiket masih ada di loket.com. Udah. Gitu dong. Cukup. Nggak ada bang. Doa bang. Nggak ada. Ya ada sih, bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kenapa proklamasi? Puisi. Nggak ada puisi. Work Life Trampoline untuk yang baru nonton adalah sebuah konten untuk orang-orang yang merasa yang dia kerjakan, pekerjaannya adalah yang membuat dia ngerasa hidup, sehingga dia nggak ngerasa mesti ngebelah work dan life untuk dibalance, ngelebur jadi satu. Ada orang yang bilang kayaknya definisinya Panji salah deh soal work life balance gitu. Tapi ya ada work, ada life, ada kata balance gitu. Jadi ada work, ada life, diseimbangkan. Udah, antara gue yang benar orang overthinking, bikin istilah-istilah itu jadi lebih rumit dari yang sebenarnya, atau gue yang ngeyel dan mereka yang benar. Tapi secara umum, bahkan work life balance definisi Kementerian Tenaga Kerja itu adalah fenomena di mana orang mencoba untuk mencari keseimbangan hidup dan pekerjaannya dengan memastikan di luar jam-jam kerja dia tidak harus melakukan pekerjaannya. Nah, dalam rangka itu gue mau bikin konten ini untuk membantu orang-orang yang pengen ngelebur gitu, yang biasanya sih memang entrepreneur, tapi kadang-kadang juga orang-orang yang udah ketemu kesukaan dan kebisaannya apa, sehingga dia jalanin sesuatu yang dia bahagia walaupun dia kantoran sifatnya. Nah, quiet quitters,
adalah fenomena yang sebenarnya konon dalam pembahasan banyak konten itu adalah turunan dari The Great Resignation. Pasca pandemi ada eksodus besar-besaran dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu orang pada keluar, bukan di layoff ya, artinya bukan dipecat. Pecat juga ada. Tapi juga ada orang yang keluar dalam jumlah besar dari perusahaan-perusahaan yang besar. Banyak orang mengaitkan ini dengan mereka yang sudah terbiasa kerja dari mana aja. Sementara ketika pandemi melunak, di Amerika udah nggak ada pandemi. Joe Biden udah ngumumin pandemi is over di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan pengen mereka balik lagi. Tapi mereka udah keburu nyaman kerja dari mana aja. Di Amerika Serikat ada banyak orang kerja secara remote dari Iceland, dari Islandia. Karena Iceland ngebuka visa kerja, bukan visa kerja, visa kerja remote. Jadi bayangin lu udah bisa kerja dari Iceland gitu, dipanggil ke kantor, kan males. Jadi banyak yang keluar karena nggak merasa tempat mereka kerja itu udah pas lagi sama mereka, udah nggak sesuai dengan kondisi mereka. Pasca pandemi memang ada banyak hal yang nggak akan balik lagi seperti semula. Nah, bagian dari itu ada yang namanya quiet quitters. Quiet quitters ini fenomena di mana orang-orang pada nggak balas WhatsApp, pada nggak balas email, pada nggak nyentuh laptop, pada nggak nyentuh handphone urusan kerjaan ketika mereka udah pulang. Walaupun penting kadang-kadang. Namanya quiet quitters. Di banyak konten sih sebenarnya dibahas bahwa ini tuh bukan hal baru, cuman namanya aja baru. Toh work life trampoline juga ya kayak gitu juga, work life balance juga kayak gitu. Tapi quiet quitter ini fenomenanya makin banyak, apalagi dipopulerin sama ada TikToker yang bilang bahwa gue quiet quitting nih. Quiet quitting itu adalah pokoknya gue berhenti ngurus kerjaan di luar kantor. Pokoknya kalau gue bilang gue pulang udah. Gue gak ngurus apa-apa lagi. Seberapa pentingnya itu orang mesti tahu, bahwa gue ketika di luar jam kerja tidak punya tanggung jawab sama pekerjaannya. Dan ini jadi makin digemari sama orang-orang yang sebenarnya mungkin ingin keluar dari perusahaan juga, ngikutin The Great Resignation, tapi nggak bisa karena satu dan lain hal. Ya karena butuh duitnya, karena butuh pengalaman kerjanya. Karena kan ada ya pekerjaan-pekerjaan yang diincar tuh butuh pengalaman kerja sekian lama baru masuk, apapun lah itu. Nah terus dunia kerja geger. Rata-rata pemberi pekerjaan nggak suka sama ini, nggak suka sama quiet quitters. Pemberi pekerjaan senengnya orang-orang yang hustle, makanya ada hustle culture. Hustle culture tuh dimana, wah pokoknya yang dianggap keren tuh yang kerja keras, begadang, bangun pagi, pulang malam, weekend masih kerja, itu hustle culture, itu yang disukain sama pemberi pekerjaan. Banyak pemberi pekerjaan nggak suka. Bahkan ada beberapa entrepreneur yang bilang ini adalah ide paling tolol yang pernah dia lihat. Nah, yang benar seperti apa? Menurut gue, quiet quitter itu bisa jadi dua jenis orang. Orang yang melakukan quiet quitting bisa jadi dua jenis orang. Antara memang peduli dengan work life balance-nya, yang berarti dia seneng sama tempat dia kerja, tapi dia punya hal-hal yang mesti dibela. Misal ibunya sakit, misal dia ngerawat adiknya, orang tua udah meninggal, misal entah itu adik, entah itu orang tua, atau mungkin anaknya punya kondisi kesehatan yang butuh fokusnya dia, atau emang sekedar pekerjaan gue stres banget, di luar ini pokoknya gue nggak mau urusan. Antara itu, atau orang yang sebenarnya nggak senang sama pekerjaannya, itu ada juga. Untuk dua jenis orang ini beda-beda pendekatan. Kalau memang si quiet quitters ini adalah sebenarnya orang yang nggak suka pekerjaannya, maka menurut gue percuma quiet quitting, mending berhenti sekalian. Karena gue juga pernah bilang di beberapa video sebelumnya, buat apa lu menghabiskan masa-masa terbaik lu, usia-usia produktif lu, usia-usia kemasan lu, melakukan sesuatu yang bikin lu sebel, atau nggak bikin sebel, menyedot energi lu gitu, bikin lu pucet, bikin lu jadi office zombie gitu. Buat apa? Mending keluar gitu. Percuma quiet quitting karena lu masih ada di tempat yang lu nggak suka gitu.
banyak orang ngerasa, tapi kan kita kan belum tentu kayak lu yang punya privilege untuk tahu lu sukanya apa, passionnya apa, dan habis itu lu dapat privilege untuk ketemu sama rezekinya. Lu salah mengartikan privilege. Privilege itu secara definisi adalah keuntungan lebih yang dimiliki seseorang atas orang lain berdasarkan identitas yang dia dapat dan tidak bisa diubah. Itu yang privilege tuh. Artinya misalnya lu menjadi seorang Jawa Islam laki-laki, itu privilege karena itu identitas lu. Lu gak bisa mengubah itu. Lu gak bisa dari Jawa terus gitu bilang, gue ganti aja jadi orang Manado. Gak bisa. Bisa pindah agama. Tapi itu tuh privilege gitu. Lahir di keluarga yang kaya, itu privilege, itu identitas lu menjadi orang kaya. Tapi kalau tahu lu passionate-nya di bidang apa, tahu apa yang membuat lu bahagia, nyari pekerjaannya atau bikin pekerjaan itu sendiri, itu bukan privilege, itu diperjuangkan. Semua orang bisa. Semua orang juga takut, semua orang juga ada gagalnya dalam proses penemuan itu. Tapi semua orang bisa, bukan privilege. Nah, artinya kalau misalnya lu lagi ngejalanin sesuatu yang gak bikin lu bahagia, itu tuh tanda bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk lu. Gak bahagia ya, bukan capek, bosen, ngantuk. Itu mah biasa. Jadi stand up comedy juga capek. Tapi gue ketemu profesi yang capeknya bikin gue bahagia gitu. Nah sama lu juga. Capek tapi bahagia, gak apa-apa di situ aja. Tapi kalau itu membuat lu jadi busuk gitu ya, lu membusuk di situ, mending cabut. Ini cuma takut aja. Apa yang mau lu bela? Ketakutan lu dikesampingkan tapi hidup lu sedih, atau ketakutan lu lawan dalam rangka hidup lu bahagia? Jadi percuma quiet quitting. Kalau ternyata lu adalah emang orang yang pengen work life balance, maka quiet quitting bisa oke kalau dikomunikasikan dengan atasan lu, menurut gua ya. Karena di Comika ya, tuh ingat gak kejadian 0044 yang gue WhatsApp perusahaan kerjaan hari Minggu jam 0044 dini hari. Semua orang di perusahaan Comika tahu bahwa gue gak minta dibalas langsung. Gak ada yang bilang gue minta dibalas langsung. Bahkan siapapun di markas Comika bisa bersaksi, setiap kali gue WhatsApp di luar jam kerja, gue baru naginya ketika masuk jam kerja. Kayak misalkan yang jam 0044 itu, gue taruh di situ, gue bilang, guys ini nanti kita lihat ya untuk jadi tempat baru kantor kita. Udah gue taruh. Besoknya baru gue kasih tahu, tadi malam gue habis ngasih link ya, tolong dicek gitu. Semua orang gak bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena gue tahu istirahat itu perlu. Enggak semua orang gila kayak gue. Karena gue gak bisa berharap semua orang peduli sama perusahaan. Orang perusahaan gue kan bukan perusahaan lo. Dan atasan seperti gue akan memaklumi kalau misalkan lo komunikasi dulu. Yang susah adalah kebanyakan pada gak komunikasi sih, pada gak bilang. Kayak misalnya gini, ada orang nih dikasih tenggatnya misalnya hari Jumat jam 3 sore. Terus Jumat jam 3 sore gak ada nih. Ditanya, mana setengah jam sebelum tenggat ditanya, udah jadi belum? Gak dibalas. Pas tenggat ditanya, udah jadi belum? Gak dibalas. Sejam kemudian cek lagi, mana nih udah jadi belum? Udah lewat sejam gitu. Malamnya dicek lagi jam 9, mana nih gitu. Pemberi pekerjaan, gua contohnya, gua kan marah-marah. Kadang-kadang tapi abis itu kasih tahu, sorry, gua baru balas soalnya mobil gua nabrak. Atau misalkan soalnya gue gak enak badan, atau soalnya gue ini dan itu dan ini dan itu. Kalau soal nabrak sih maksudnya nyerempet ya, jadi mesti ngurus gitu. Itu mungkin ada kalut-kalutnya ya, jadi mungkin jadi lupa, kita bisa memaklumi. Tapi ada hal-hal dimana kalau lu bilang di depan, gue jadi ngerti situasi lu, jadi gak mesti nagih-nagih. Nah komunikasi ini yang krusial, termasuk soal quiet quitting. Kalau lu quiet quitting lu gak bilang sama atasan lu gak ngerti. Atasan lu pikir lu ngilang gitu. Orang gue pernah kok ada karyawan gue yang harusnya meeting sama klien, gak nongol. Gue WhatsApp gak nongol. Gue cari-cari terus, ternyata orangnya ketangkep polisi. Kan kadang-kadang ada kejadian kayak gitu. Makanya komunikasi di depan. Kalau lu quiet quitting, lu harus bilang. Menurut gue harus adil sama pemberi pekerjaan juga. Lu bilang sama pemberi pekerjaan lu bahwa saya ini quiet quitter pak. Apaan tuh quiet quitter? Artinya ketika lagi gak ada jam kerja, saya gak bisa balas WhatsApp, gak bisa balas email. Kenapa? Ya soalnya, nah alasannya kemudian yang akan menentukan apakah masuk akal atau enggak.
apapun alasannya sebenarnya itu hak-hak lu. Cuman kan gimana cara lu meyakinkan dan gimana karakter bos lu. Kalau misalnya bilang ya nggak bisa soalnya saya mesti ngurus bapak saya, bosnya ngerti, dia akan bilang sama orang lain di kantor, jangan WhatsApp si ini urusan kerjaan, di luar jam kerja dia ngurus bapaknya gitu. Jadi dia ngebantu lu. Terus bilang, iya soalnya saya udah usaha lain. Nah ini mulai abu-abu nih, ada yang bisa iya, ada yang bisa enggak gitu. Kalau sama gue, kerja sama gue terserah deh lu mau ada urusan apa di luar markas atau di luar urusan kerjaan, asal lu konsekuen aja. Lu pengen kerja sebagai staff di markas Sumika tapi lu pengen stand up juga, gak apa-apa, gue dukung. Tapi konsekuen aja sama keadaannya. Ketika lu ngambil pekerjaan ini, lu tahu lu lagi stand up nih, jadi lu harus konsekuen. Jangan kemudian oh sorry, gue lagi stand up, kan udah konsekuen di awal gitu, ngerti maksud gue? Nah, ada lagi yang bilang oh ya nggak bisa soalnya saya kalau misalkan weekend atau saya kalau sambil di rumah saya harus nonton Netflix gitu. Ada yang bisa memaklumi, ada yang nggak bisa memaklumi, gimana bos lu. Tapi menurut gue akan lebih baik kalau misalkan dikomunikasikan untuk membantu lu juga supaya bisa jadi quiet quitter, supaya bisa quiet quitting. Sisanya menurut gue tidak benar kalau ada atasan yang memaksa atau memaksakan pendapatnya dengan bilang bahwa itu ide tolol ya. Karena tapi gue ngerti karena gini ya. Gue ngerti bahwa hustle culture itu suka diagung-agungkan, dan orang yang suka work-life balance jadi nggak diuntungkan terhadap orang yang hustle culture. Karena yang hustle culture di mata bosnya jadi kerjanya oke. Yang work-life balance pengennya istirahat. Yang hustle culture on terus. Nah gue ngerti. Karena gue pun pernah bikin video YouTube work-life trampoline juga, episode awal-awal yang gue bilang bahwa salah satu cara paling mudah untuk bikin lu naik gaji adalah dengan lu memberikan performa lebih dari yang diberikan gajinya kepada lu. Ngerti maksud gue? Lu digaji 5 juta nih. Kalau performa lu digaji 5 juta adalah performa senilai 5 juta, suatu hari lu minta 10 juta, atasan lu bingung. Gue mau menilai kelayakan lu naik jadi 10 juta ini dasarnya apa? Karena lu digaji 5, performa 5. Kalau misalnya lu digaji 5, performa lu 7 atau performa lu 10, dalam arti kata lu memberikan lebih, punya inisiatif lebih dari yang jadi tanggung jawab lu, atasan lu jadi masuk akal gitu. Kalau dia adil ya, berlaku adil ya. Kita ngomong ini kondisi adilnya aja. Kalau enggak kan emang nyebelin bosnya, berarti kita cabut aja. Kalau misalkan bosnya adil, lu digaji 5, performa lu 10, bos juga akan bilang, tapi emang selama ini kerjanya gue juga ngerasa sih performanya 10 gitu. Di forum penilaian juga kelihatan, gue selalu nilai dia baik gitu. Ada hal-hal yang dia lakukan lebih gitu. Sehingga ketika lu minta 10, dikasih 10 masuk akal gitu. Nah, terus kan masuk tuh kalimat tuh, memberikan lebih dari yang dibayarkan kepada lu. Inilah yang kemudian membuat orang-orang yang work-life balance merasa tidak diuntungkan dibandingin sama yang work-life trampoline. Tapi yang pengen gue sampaikan sebenarnya nggak gitu juga. Memperjuangkan work-life balance artinya lu pengennya nggak balas urusan kerjaan bukan berarti lu nggak bisa ngasih lebih. Pas giliran lu kerja, ya lu kasih lebih. Bukan lebih di luar jam kerja, nggak harus kayak gitu. Bos juga nggak tolol. Kalau ada yang terus di kantor tapi sebenarnya nggak ada urusan sama urusan kerjaan, nggak jadi nilai tambah. Kalau ada orang begadang di kantor untuk urusan kerjaan tapi kerjanya masih salah, ya nggak jadi nilai tambah. Nggak usah khawatir pejuang work-life balance sama orang-orang yang ngerasa dirinya work-life trampoline. Karena pada akhirnya adalah kualitas dari apa yang lo berikan, bukan berapa jam yang lo berikan, bukan seberapa keras lo kerja. Orang kerja keras bisa dikalahin sama orang kerja cerdas. Gitu. Ya, terima kasih banyak udah ngikutin Work Life Trampoline. Dan kita ketemu Rabu depan di episode Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.